kayak pohon di hutan gitu ya kalau kalian lihat langsung di sini ya. Itu kayak ini pohon jenis apa nih? Ya SMA. Oh ya, bonsai pertama ini. Bonsai pertama, salah satu bonsai pertama. Iya, kita ada di galeri bonsainya Pak Haji. Wah, masya Allah. Ini banyak banget Pak Haji. Ini nggak didokumenkan nggak? Ini ada berapa pohon gitu bonsainya ini? Ya lebih lah dari 20 jenis mungkin. Kalau itu jenis, kalau jumlah mah sama yang di depan di mama ada 150 wow, lebih. 150 lebih ya. Saya juga nggak mau ngitung sih ya. Cuman ini banyak banget loh, banyak banget. Saya baru lihat bonsai yang berbagai jenis numpuk di satu tempat dan banyak banget nih. Nih, enjoy the footage. Tapi ya bonsai apa namanya, kita penghobi semua jenis pohon sih sebetulnya. Jadi kalau bonsai itu kan sangat relatif ya. Ada yang untuk sukanya ke pameran bagus-bagus gitu. Iya ya. Kalau saya sih ya ke pameran juga suka sekali-kali ada kalau ada yang bisa dibawa gitu. Berarti Pak Haji sering atau pernah memamerkan juga di pameran? Sering ikutan sih. Tapi yang paling intinya sih silaturahminya ini. Iya betul. Kita kenal sama pebonsai seluruh Indonesia, karena kalau bonsai ini misalnya Bandung pameran, yang datangnya dari mana-mana, dari Manado, dari Bali, dari mana-mana kita bisa kenal. Nah itu dia. Makanya ini tagline-nya itu dengan tanaman kita jalin pertemanan. Ya, yang penting silaturahmi. Silaturahmi, betul. Jadi kalau kita terpaku karena tidak bonsainya merasa kurang bagus-bagus, wah, itu tidak akan selesai karena iya betul. Ya itu kan, yang namanya bonsai itu pasti yang paling bagus, ada yang lebih bagus lagi, betul. Ada yang gitu. Berarti jangan minder ya. Jangan minder. Gitu. Namanya ya yang namanya perbonsaian pertanamanan ya, apalagi itu long life lesson gitu, pelajaran seumur hidup gitu ya. Iya. Pasti belajar lagi, ada hal baru lagi, baru lagi. Dan itu dia Pak Haji, kalau lagi lagi exhibition itu mana yang jadi andalan Pak Haji nih? Ada banyak, ada 5. Ada 5. Yang 2 masih di tren di luar, ini suka diikutin yang ini. Yang ini. tengah ini. Yang ini ya Pak Haji ya? Oh iya bener, ini kayak pohon di hutan gitu ya kalau kalian lihat langsung di sini ya. Itu kayak ini pohon jenis apa ini Pak Haji? Itu delima batu. Delima batu Namanya. Ini berbuah nggak Pak Haji? Berbuah. Oh. Manis-manis kecut gitu kan. Oh iya. Bisa dimakan. Pernah tumbuh buah di sini? Pernah. Warna buahnya merah. Wow. Kayak cherry. Iya. Ini juga pernah. Yang ini? Oh iya ini keren ini. Saya nggak begitu paham banget, malah nol banget ya soal bonsai. Cuman saya aja yang awam lihatnya takjub gitu Pak Haji. Ya. Lihat ini. Ini lagi banyak. Sekarang lagi banyak digemari ini jenis pohon ini. Ini jenis pohon apa ini? Namanya kimeng. Kimeng ya. Kimeng ini lagi banyak dan bagus-bagus. Nah, kalau ini mah gitu. Tapi bagaimanapun ini punya saya. Iya dong. Kalau yang lain bagus punya orang lain. Nah itu dia. Ini juga ada yang unik. Kalau menurut saya sih unik ya, karena batangnya itu kayak kalau dilihat-lihat kayak adenium gitu ya. Iya. Ini bahan rencananya ke depan mau di jenis kembang kertas jenis bougainville. Bougainville ini adalah yang main di bonsai, namanya bougainville Singapura. Oh. Yang namanya Singapura tuh ini. Beda. Iya, setahu saya bougainville itu daunnya gede-gede ya. Ini kecil. Beda. Emang jenisnya kecil atau karena dibonsaikan jadi kecil daunnya? Enggak, jenisnya memang kecil dan memang sudah dikenal lah di kalangan pebonsai bahwa kalau ikut ke kelas naik itu biasanya bougainville ini, bougainville Singapura. Ini kayak batangnya kayak pohon jambu ini. Ya,
Ini kupa. Kupa. Namanya, Oh landak, iya. atau ada Kupa bilang landak. anggur Brazil. Anggur Brazil. Heeh. Oh iya iya. Ya. Ada buahnya juga ya. Ya, ada buahnya juga Iya. gitu. Langsung dipotong tadi. Cek. Ah, Nah, Terus ini mana saya lagi? suka. Ini yang legend. Saya suka bonsai dari kelas 3 SMA. oh iya. Bonsai pertama ini. Bonsai pertama. Salah satu bonsai pertama yang ada di saya yang masih ada. Ini. Ini usianya lebih tua dari saya berarti ini. Ya, saya tahun 80-an lah kurang lebih mulai di bonsai. Jadi ini karet Korea, tapi Iya. cuma seperti ini juga, tapi saya suka gitu. Bukan cuma seperti ini, Pak Haji, ini mah keren banget. Ini loh, apa akarnya itu udah ngangkat-ngangkat gini, terus di bawahnya itu ada karang ya ini ya? Nah, Karang, ini karang buatan atau karang asli nih? karang asli. Karang asli ya? Itu keren banget ini. Nah, banyak yang akar itu disimetriskan, Iya. dibaguskan, Iya. tapi memang itu masalah hak ya. Iya. Tapi salah satu yang saya sukanya yang alami, biarin aja mau numpuk kayak gimana juga gitu. Jenisnya natural gitu ya. Nah, gitu. Oh iya, kalau saya nggak salah itu ya, yang namanya bonsai itu ada aliran-alirannya ya, Pak Haji. Ya, Nah, gimana nih ini berbagi pengetahuan gitu sama saya gitu, sama penonton sebetulnya juga. di bonsai ini kan ada yang disebut, ada yang formal, Iya. informal, tengah menggantung gitu ya. Ada 5 yang aliran besar di bonsai itu yang biasa diikuti oleh para pebonsai. Tapi sebetulnya kalau bonsai itu yang enak itu yang alami. Jadi kalau saya sih ngelihat lebih kepada seninya. Iya, Karena bonsai ini kata saya bilang juga di relung hati. tuh. Jadi meskipun sekecil apa, kalau saya suka seninya, saya pelihara itu bonsai gitu. Ya, semakin berseni bonsai itu semakin seperti apa gitu? Maksudnya? Ya, maksudnya yang menurut Pak Haji Ya. bonsai yang berseni itu yang seperti apa? Yang natural. Yang natural Yang- seperti pohon gitu. Seperti pohon asli dari hutan dipindahkan ke Iya, apa namanya, ke pot, ke pot ya. tapi Mirip memang, banget gitu ya. seperti itu aslinya. Iya kan kita sering lihat ya pohon yang indah yang asli gitu di hutan-hutan gitu ya, ada yang saking udah tuanya gitu ya si Ya. pohonnya itu sampai bentuknya itu emang aneh gitu ya, unik dan langka tapi kelihatan tua, klasik banget. Dan itu gimana caranya pohon yang gede itu yang ada di hutan itu ada di pot gitu ya. Iya. Gitu. Jadi imajinasi seni dari hutan alami itu dipindahkan ke pot sehingga tidak ada kesan unsur dipapantes atau direkayasa. Nah, gitu. itu direkayasa. Kalau direkayasa jatuhnya nggak natural ya. Ya natural, tapi banyak juga yang suka. Iya, Nah, itu betul. kan masalah. Jadi kita Ya. tidak mempermasalahkan yang semacam itu. Jadi kalau dalam kontes misalnya yang ini dapat best in show, kemudian kita tidak suka, ya tidak harus semua orang sama, tidak apa-apa. Tapi yang penting silaturahmi kita tetap jalan, karena beda kepala ya beda kesenangan betul. gitu. Kan saya awam banget gitu ya tentang bonsai. Yang saya tahu itu bonsai itu ada yang lurus gitu ya, tegak aja kayak pohon biasa. Ada yang ya kayak gini, misalkan kan lurus tegak aja biasa. Ada yang apa miring gitu, Miring. bahkan ke bawah banget gitu ya kayak gini gitu ya. Dan ada juga yang si batangnya itu biasa, ada yang batangnya itu mati gitu, kayak yang mati tapi ada daunnya di ujungnya. Itu bisa dijelaskan Pak Haji itu beda-beda jenisnya kayak gimana gitu? Ya, itu yang namanya menggantung ya dalam bonsai yang apa bahasa itu ya, keskait atau ada berbagai istilah lah. Sekali lagi itu adalah masalah hak para apa namanya penghobis bonsai. Ada yang dahannya mati, saya nggak suka cara mematikannya, atau disimpan daun di ujungnya juga saya nggak suka. Yang teman saya ini malah suka yang ini gitu. Oh, itu selera berarti Nah, ya? itu selera. Nanti tinggal bagaimana menurut penilaian juri kalau pada saat kontes. Nah, sebetulnya juga
ada banyak orang yang nggak suka kontes. Dan dia penghobi saja, dan dia suka gitu. Yang menurut saya kok bentuknya seperti ini, tapi menurut dia natural banget, atau menganggap bahwa ini pohon abstrak, karena sudah lari ke seni. Iya betul. Kalau bonsai itu seni, betul. Jadi, kalau seni itu luas sekali gitu. Itu dia kan, kalau lukisan kan ada lukisan yang abstrak gitu ya, lukisan yang eksotik, natural gitu ya. Bonsai juga kayak gitu sama, ternyata ya, sama. Persis bonsai. Makanya level orang sudah masuk ke bonsai, kalau di tanaman ini sudah masuk, dibilang level tinggi lah menurut saya sih, karena dia sudah berbicara dimensi, gitu. Kalau di dalam ilmu ukur itu mungkin garis menembus bidang. Oh iya. Jadi dia dikasih background di belakangnya. Ini seperti ini, seperti ini gitu. Itu masuk ke spiritual gak sih? Kalau misalkan saya suka tanaman hias, pertamanya itu suka motif, suka warna, suka bentuk gitu ya. Tapi kalau bonsai itu lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Iya, ada keterikatan batin ada gitu ya. Ya. Kalau bonsai itu, karena diamnya di relung hati. Gitu. Jadi banyak sekali teman-teman saya pebonsai yang sudah nahun gitu, sudah kuat, mereka menilai pohon itu tanpa bicara. Gitu. Dan kalau ditanya komentarnya juga dia nggak mau berkomen. Berarti ada kedamaian di hati tuh ya. Tapi kalau kita intip, dia bisa ngelihat pohon itu sampai keluar air mata. Tapi kalau kita datengin, dia nggak mau ketahuan gitu. Karena yang bicara sukma gitu. Iya, sukmanya kalau bonsai. Nah, ini ada nggak di antara pohon-pohon ini yang bikin Pak Haji itu, aduh merelung, ini kok indah banget, ini kok bikin saya nyaman banget kalau lihat gitu. Ada nggak di antara ini? Ada banyak. Banyak ya. Dan saya malah tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya. Istilahnya sejelek ini pun semua pohon ini saya suka, gitu. Nggak jelek lah ini. Istilahnya, tapi karena memang semua punya sejarah, punya rasa yang berbeda gitu. Nah, sebetulnya kalau sudah menyangkut rasa itu tidak bisa dibicarakan. Nah, itu dia. Masing-masing. Nah, itulah kelebihan pengobis bonsai. Iya ya. Mereka sudah pada bicara rasa. Kadang-kadang dinilai itu sebetulnya nggak mau kalau di situ bukan komunitas. Sebab nanti kalau misalnya bonsai saya dianggap jelek, padahal menurut saya rasanya luar biasa, ya kita nggak enak. Iya ya. Makanya itu mungkin salah satu alasan kenapa orang nggak mau mengikut sertakan gitu. Ada yang nggak ikut. Iya. Tapi di situ ya diperlukan sifat bijaksana, toleransi tingkat tinggi untuk menghargai pohon, gitu. Menghargai bonsai. Pak Haji, kita jalan ke sebelah sana ya. Saya ada lihat yang unik, yang batangnya hitam gitu, beda dari yang lain. Bangga. Awas sedikit mas, hujan soalnya. Gitu kan. Ini ya. Aduh, ini juga takut nih jalannya. Ngambil, aduh takut kena daunnya patah gitu. Ini dia. Ini kayak selong ya, tapi itu pohon Arabica. Oh, Arabica. Arabica itu salah satu jenis yang bisa dibonsai. Dan biasanya di hutan-hutan lebat di Jawa Timur adanya. Kalau di kita ya di Jawa. Kebanyakan ini dari daerah Jawa Timur datangnya Arabica. Pak Haji dapatnya langsung ke sana atau ada yang ngirim ini? Waktu itu ada di pameran ini pohon. Ya saya ngobrol-ngobrol, dia pingin pohon sisir katanya. Biasalah kita. Nah itu dia. Main sedikit di uang gitu. Tukar tambah. Iya, tukar tambah, dan untuk itu supaya supaya meminimalisir pengeluaran, biasanya tukar tambah, barter itu ya. Dan ini kalau diperhatikan itu ya, daunnya itu mini gitu ya, kecil, tapi ini kayak daun selong lagi gitu ya, daun pete kayak gitu jenisnya itu ya, kayak daun pete gitu. Kalau malam itu nutup daunnya. Iya, kayak putri malu ya. Pete, iya. Kayak putri malu, iya betul, kayak putri malu. Dan
tapi si dahan batangnya itu gede gitu. Ini bikin indah deh. Saya juga pengen netesin air mata ternyata ya. Ya lihat ini itu. Itu belum diapa-apain, lagi Belum. dibiarin aja gitu. Lagi dibiarin. Nanti mau Itu dia yang namanya apa? Yang namanya bonsai itu kita ada tekniknya, dibulit gitu ya, dilingkar, dililit, di gimana, terus didiemin gitu supaya Ternyata bonsai muncul yang natural. saat ini yang lagi disukai banget itu ada 3 jenis. Menurut saya sih agak tinggi. Iya. Yaitu anting putri. Kemudian namanya pohonnya anting putri. Kemudian nikimeng. Kemudian cemara. Kalau cemara itu ada banyak teman-teman saya yang datengin langsung dari Taiwan, dari mana. Emang beda itu cemara sama cemara kita yang dari Taiwan? Beda sih enggak, tapi memang yang dari sana tuh sudah biasanya kalau dibeli dari luar negeri itu sudah sudah bagus, sudah ikut pameran internasional. Dan bagi mereka yang suka penghobi, uang nggak masalah, nggak ada masalah. Kalau saya masalah terus di uang. Percaya ya, percaya guys. Wah. Jadi itulah namanya penghobi itu luar biasa lah kadang-kadang. Ini selain bonsai juga yang koleksinya banyak, dan ini sebetulnya nggak cukup waktu seharian. Kalau saya kalau lihat satu yang unik pasti langsung nunjuk dan langsung minta jelasin gitu. Ini yang terakhir mungkin buat bonsai ya Pak Haji ya. Ini saya juga penghobi burung loh Pak. Nah itu dia makanya. Saya burung perkutut, terutama burung perkutut itu saya gabung sama komunitas-komunitas burung perkutut. Iya. Kemudian ada ya, kita bisa lihat. Kalau kicau mah udah dari dulu. Nah, tapi belakangan ini karena cuaca, saya tukar-tukar sama burung beranjangan. Ada beberapa burung beranjangan yang kita cek langsung saja ya. Kalau memang saya nih mau hobi segala lah. Baru aja saya mau bilang gitu ya, itu bonsai terakhir kita soalnya mau lihat-lihat hobi Pak Haji yang lain ya ini. Oke, di sini ada burung apa aja nih Pak Haji nih? Ini beranjangan semua. Beranjangan. Orang bilang sini mah ditimplik ya. Ditimplik. Ya. Kelebihannya nggak ribet. Jadi proses air juga paling diganti 3 hari sekali gitu. Kalau yang lain agak ribet, harus tiap hari cuci dan sebagainya. Kalau perkutut sama beranjangan ini nggak ribet, apalagi perkutut bisa seminggu sekali ganti air, gitu. Oke. Tapi harganya lumayan, jualnya mudah kalau yang begini nih, dan simplik ini beranjangan. Iya. Gitu. Dan saya tadi lihat Pak Haji juga ya, bukan lihat, saya penasaran itu ada kolam ya. Oh iya. Itu kolam apa sih Pak Haji? Kolam biasa, tapi saya hobi juga ikan pendemi. Oh. Ikan apa itu? Endemik. Ikan endemik. Endemik kita kan salah satu ikan endemik kita tuh gurame. Gurame. Bisa dilihat Pak Haji? Boleh. Sambil jelas. kita kasih makan. Siapa tahu keluar gitu ikannya. Iya. Nah ini ada dari saya melihara nih, ada yang 10 tahun, ada yang ini makanannya ini nih. Saya nggak dikasih apa-apa. Ini Khusus sente ya. Sente tuh. Oke, Di bawah. Oke, kita hitung berapa detikkah mereka akan muncul. Wah, lu tuh langsung muncul ya. Itu udah gede banget itu. Ini pernah dibakar nggak? Sering. Sering ya. Ada yang sekilo, ada yang sampai yang paling besar 5 kilo. Paling besar 5 kilo. Wah, segede apa itu ya? Mulai makan. Saya biasanya simpen. Ini ada yang umurnya 10 tahun lebih. Karena saya tidak dikasih makan pakan gitu. Kalau yang 10 tahun? Alami aja semua juga. Kalau gurame itu saya kasih. Makanya saya banyak pohon-pohon sente tuh. Itu makanan untuk ikan. Saya lihat itu banyak sente, banyak marble ya. Marble juga senang nih, daun marble. Daun marble juga seneng. Makanya saya kalau gunting-gunting apapun daunnya nggak pernah dibakar atau apa. Oke, sekarang kita masuk ke segmen tips dari
seorang plant antusias. Lebih tepatnya ini berarti spesialis ya. Ini legend soalnya. Hobi segala. Iya, hobi segala. Oke, ini berbagi aja tips dan dari berdasarkan pengalaman Pak Haji ya, mau itu tentang bonsai ataupun yang lainnya. Tapi pertama-tama pastinya tentang bonsai dulu. Silahkan Pak Haji. Kalau bicara bonsai itu bicara hobi yang menurut saya bisa dibilang tingkat tinggi bisa. Tapi di atas semua yang paling penting berkawan dulu deh yang banyak. Nah, karena dari pertemanan yang banyak akan timbul satu hal yang memudahkan di dalam segala hal, terutama orang-orang yang hobinya seperti saya. Kalau misalnya hobi banyak tapi misalnya tidak suka berkawan ya sendiri, ya bagaimana bisa membuka gitu. Kemudian khusus mengenai bonsai itu adalah harus pelan-pelan kalau bonsai itu menurut saya. Jadi dari awal dulu mengetahui jenis tanaman, kemudian bagaimana bonsai yang setengah bagus, bagaimana bonsai bagus, kemudian jenis tanaman yang dibonsaikan, itu tanaman apa, karena tidak semua pohon bisa jadi bonsai. Salah satu prinsip bonsai itu daun harus kecil gitu. Kemudian di bonsai ini ada banyak jenis tanaman yang siripnya tinggi. Saat ini siripnya lagi biasa-biasa gitu. Lagi hari ini lagi banyak disukai, misalnya anting putri, kimeng, kemudian cemara. Kalau cemara sih dari dulu juga udah standarnya memang gitu, karena memang pohonnya kecil dan bagus. Tapi satu hal juga, pakemnya juga harus dilihat. Kalau membonsai cemara itu harus seperti apa, kan tidak sama. Karena cemara jadi dibentuk di hutannya seperti itu, kalau dipindahkan ke pot harus seperti apa. Jangan sampai sudah di pot, di alamnya tidak ada cemara model begitu, itu kan juga masalah gitu. Jangan terlalu mengeksploitasi ya alam. Terlalu menciptakan misalnya pohon-pohon cemara yang aneh gitu. Saya rasa itu kalau masalah bonsai lain, satu jenis hobi yang agak berbeda, dan tidak semua orang bisa karena misalnya uangnya banyak. Betul. Kalau tidak kuat di bonsai itu gitu. Apalagi mentalnya jelek, misalnya karena gara-gara kalah di kontes dijual semuanya, itu banyak kejadian. Banyak ya, banyak sekali kejadian. Dan marah-marah dan sebagainya. Kenapa harus marah? Sementara ya namanya juga dinilai sama orang yang tentu ada banyak perbedaan gitu. Jadi yang paling penting, hobi ini jangan membuat sebuah hal yang menjadi ribet, tapi harus menjadi kebahagiaan. Iya, itu dia, itu harus kuncinya kebahagiaan, betul. Kuncinya, iya. Kan kita punya hobi itu kan mencari kebahagiaan spiritual juga gitu ya. Nah sekarang kalau kita dari hobi ini malah jadi stres, itu apa ya? Buat apa? Buat apa gitu. Selalu mengejar-ngejar karena uang ada gitu. Malah dia capek, dia tinggalkan segalanya hanya untuk ngejar hobi, juga menurut hemat saya sih kurang bagus lah. Betul banget. Jadi yang wajar, tapi yang melihat sesuatunya juga wajar. Nah gitu. Itu dia. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kalau misalnya merasa jelek pohon yang kita miliki, ya sejelek-jelek itu kan mau pohon kita yang rawat. Kita yang rawat. Kalau yang bagus punya orang mah buat apa? Nah itu dia. Ya, kecuali dikasihin. Nah gitu. Ngomong-ngomong tentang dikasihin, kayaknya sebentar lagi saya mau dikasih nih. Karena kalau bonsai ini kan, waduh harganya benar. Iya betul. Jadi ada yang di atas 1 miliar banyak. Iya. Karena bonsai itu. Ada nggak yang nawar ke Pak Haji gitu? Ini saya suka banget nih
mau saya beli tapi sama Pak Haji nggak dikasih gitu karena ada keterikatan emosional. Ada yang tadi saya bilang, Oh, ya itu. saya dari kerja sejak kelas 3 SMA, dari pohon sebesar begini, sebesar apa, orang sudah bilang mecingir gitu, Iya. kelingking ya, sampai sekarang karena saya nggak ngelihat jenis pohon bahwa itu hanya sebuah pohon karet misalnya tuh, nggak. Iya. Karena ya pernah ditawar sering, Sampai berapa tuh? Paling yang gede. itu pernah ditawar sampai 15 juta dulu, Wah, itu. ada. Kalau sama saya itu langsung dijual buat nikah. Enggak gitu. Kalau masalah jual sih, kalau masalah Iya. ya makanya Iya, itu dia. kalau masalah uang sensitif, saya pernah jual bonsai sampai harga 40 juta pernah. Wah, keren banget. Itu bonsai dari orang lain atau bonsai maksudnya Pak Haji dapat dari yang lain atau itu Pak Haji yang bikin juga ya dari awal gitu yang rawatnya? Dapat kita juga. tukar-tukar, kemudian kita rubah. Iya. Karena sebelum kita dapat bonsai itu, saya udah mikir itu mesti dipotong, itu mesti dipotong. Nah ternyata dipotong, ya alhamdulillah lah, Iya. bisa dibilang sesuai Iya, gitu betul. kan, dihargai Iya. sesuai. Saya bisa ngerti kenapa orang itu susah ngelepas bonsai buat dijual. Ya, nah yang namanya juga yang kata Pak Haji tadi dari kecil dirawat gitu. Masa gitu aja mau dijual sampai sekarang udah gede, udah indah kayak gitu ya. Terus kita mau jual gitu udah 30 tahun itu aduh. Makanya sayang banget gitu. Makanya kalau udah bonsai, udah bicara kontes, bicara model, ya model ada ponmar, informal, saya sih bukan tidak suka. Karena bonsai ini kan adanya di hati, jadi Betul. tidak kenapa harus itu yang dibicarakan gitu. Iya, iya. Kalau Anda suka ya nikmatilah gitu. Betul, gitu. betul, betul banget. Nah, kalau misalnya ada kesepakatan karena sangat suka ditukar dan sebagainya, ya harga jadi sangat Iya, relatif. betul banget. Dan juri pun itu penilaiannya itu relatif ya, relatif. Relatif, tapi yang namanya juri kan ada kaidah-kaidah Iya, iya. tertentu. Oh iya. Terutama di grup tertentu juga Oh, kan iya, di bonsai betul. ada PPBI, ada Kosbi, ada Oh jadi iya. mereka berbeda aliran. Dan Pak Haji ini perlu diketahui Pak Haji ini adalah pernah aktif di Di PPBI PPBI Kabupaten Bandung dan pernah menjabat sebagai Wakil. wakil, Masya Allah. Makanya kita ini rasanya tepat banget kalau menyebut beliau itu dari kemarin kan next konten di Legend Bonsai Majalaya yaitu Pak Haji. Oke Pak Haji, alhamdulillah kita udah sampai sini dan sekarang kita closing ya. Seperti biasa Tapi closingnya. sebelumnya mohon Ya. maaf loh kalau memang yang ada ya hanya segini lah. Wah ini udah, Masya Allah. Ini Kang Yudi nih yang udah dikenal, Oh. kalangan YouTuber misalnya. Apa yang ada di saya mengecewakan ya mohon maaf ya. Oh, ini Memang udah kalau digerebek begini ya udah lebih dari sesapu cukup. sesapu acan istilahnya. Oh iya betul. Iya ya. Itulah uniknya konten ini. Ya makasih banyak ya Pak Haji. Kita tutup dengan ucapan ini ya Pak Haji. Dengan tanaman kita jalin pertemanan. Amin. Oke, silakan ucapkan. Dengan tanaman. Tanaman kita jalin pertemanan dan silaturahmi. Oke, siap. Mantap.